Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan yang simple, yang menarik, yang menyenangkan, dan yang berkah. Malam ini jam 12 malam, teman-teman. Jam 12 malam waktu Madinah. Saya berada di Masjid Nabawi, kota terindah yang pernah saya lihat sebagai umat muslim. Kota Madinah adalah kota terindah menurut saya, karena saya tahunya ya Mekah, Madinah, Jakarta, itu saja, teman-teman. Jadi yang saya tahu, menurut saya di dunia, menurut versi saya itu yang paling baik atau paling indah itu adalah kota Madinah. Nah, ini kota Madinah. Nah, di sini saya setelah kemarin berada di Mekah selama 10 hari, sekarang ini berada di kota Madinah selama 4 hari. Nah, ya ingin menikmati sisa-sisa umur, ingin menikmati sisa-sisa rezeki yang diberikan oleh Allah kepada saya dan kepada keluarga saya. Dan sekaligus berbagi kepada teman-teman sebagai sesama umat muslim. Jadi malam ini jam 12 malam, jam 12 malam ini orang masih berlalu lalang, teman-teman, masih berlalu lalang seperti masih kondisi siang hari saja. Nah, seperti ini, lalu lalang seperti ini. Ini memang saya selalu memberikan video-video update, video-video yang insya Allah menginspirasi dan membuat teman-teman supaya tergugah untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Bagi viewer saya, bagi subscriber saya. Ini saya tunjukkan perkembangannya kota Madinah itu seperti ini, saat ini seperti ini. Jadi makin lama makin indah, makin lama makin bagus. Masjid Nabawi juga makin diperluas. Perluasannya juga, waduh, menurut saya kalau dibandingkan 10 tahun yang lalu, saya bergaji 10 tahun yang lalu, 2015. Itu jauh, teman-teman, jauh banget. Nah, ini kemarin waktu saya umroh juga masih belum jadi proyek yang sini, jalan ini. Jalan ini belum jadi nih, sekarang sudah selesai, sudah jadi. Ini kalau pagi ramai, teman-teman. Kalau pagi itu banyak burung-burung di sini, banyak burung merpati, banyak sekali di sini. Nah, ini situasinya seperti ini, teman-teman. Jadi ya itulah namanya. Saya tetap saya hubungkan dengan usaha kita. Saya hubungkan dengan usaha kita untuk memberikan motivasi, untuk memberikan pendapat saya, pengetahuan saya sedikit tentang toko. Meskipun ini di posisi saya di di Madinah. Jadi toko, kalau memang teman-teman itu mengatakan usaha di toko bahan bangunan itu nggak nyaman, menurut saya itu agak keliru, teman-teman. Yang nggak nyaman itu kalau memang tidak dikelola dengan baik, kalau memang tidak ditata dengan baik, kalau memang tidak dimanage dengan baik, itu nanti memang teman-teman makin lama makin kesulitan menangani, makin lama makin sulit untuk ditinggalkan. Karena apa? Karena kita tidak bisa mendelegasikan kepada orang lain. Kita tidak bisa mempercayai orang lain. Kita tidak bisa
apa namanya itu mempercayai karyawan. Lah kalau usaha apapun tetap kita yang menangani sendiri, apa-apa tetap kita, apa-apa tetap kita yang mengendalikan, apa-apa tetap kita yang harus memberikan keputusan. Ya sampai kapanpun kita nggak bisa meninggalkan toko itu. Nah, makanya kalau memang ingin toko itu benar-benar nyaman atau usaha itu benar-benar bisa dinikmati, ya kita harus mengatur toko itu, kita atur. Kita atur yang bagaimana ya, diatur ya bagaimana supaya toko itu bisa ditinggalkan. Toko itu bisa di apa namanya pantau dari jauh. Nah, itu memang perlu belajar, perlu apa namanya itu, perlu butuh mentor. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau memang bisa belajar sendiri, ya belajar sendiri juga nggak masalah. Yang penting teman-teman nyaman menurut teman-teman sendiri, nyaman menurut kita sendiri. Seperti itu banyak sekarang mentor-mentor itu banyak, konsultan-konsultan itu juga banyak. Jadi kita tata bagaimana supaya stok itu bisa diatur, bagaimana keuangan itu bisa diatur, bagaimana supaya kita bisa memantau dari jauh, itu bagaimana ya kita yang memikirkan sendiri. Kita yang memikirkan sendiri. Kalau nggak seperti itu ya sampai kapanpun ya kita nggak bisa menikmati teman-teman. Dan yang penting lagi ya kita delegasikan, kita percayakan kepada orang lain yang bukan diri kita sendiri. Kita percayakan kepada orang lain, minimal kita percayakan kepada karyawan. Lah, kepercayaan kepada karyawan juga tidak kita lepaskan begitu saja. Kita mengibaratkan itu, kalau di dalam Islam itu kita mengibaratkan itu orang melepaskan harta atau benda atau kekayaan itu seperti tawakal. Nah, tawakal itu artinya itu kita pasrahkan kepada Allah. Tapi ya tetap harus ada kendalinya. Tetap harus ada perhitungannya, tetap harus kita mengetahui. Ibaratkan kalau Nabi dulu, Rasulullah dulu mengibaratkan melepaskan onta. Lah onta itu meskipun kita lepaskan, kita pasrahkan, kita tawakalkan, lah onta ya tetap harus diikat. Setelah itu dikunci. Seperti itu teman-teman. Kalau kita mengatakan untuk saat-saat ini, seandainya kita itu mau melepaskan harta benda, kita contohkan melepaskan kendaraan sajalah. Kita taruh sepeda motor, terus tidak kita kunci. Sepeda motor itu tidak kita kunci, motor itu tidak kita kunci, terus kita taruh di pinggir jalan. Kuncinya kuncinya dikantilkan. Apakah itu namanya tawakal? Enggak juga kan. Tawakal itu setelah kita berusaha untuk melindungi, setelah kita berusaha untuk menjaga. Nah, setelah itu kalau memang hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tawakal untuk kita berusaha. Kita berusaha menjual barang, itu pasti dihitung dulu harus ada untungnya. Kalau rugi ya tidak kita lanjutkan. Nah, harus ada untungnya. Setelah kita hitung ada untungnya, setelah kita hitung biaya operasionalnya berapa, terus dari itu semuanya ada sisanya. Nah, kalau memang di luar itu, di luar perhitungan kita, terus kita rugi, itu sudah bukan dari wewenang kita. Karena setelah kita berusaha, setelah itu kita itu berdoa, dan hasilnya tetap kita serahkan kepada Allah. Karena hasil itu wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan wewenang kita. Dari wewenang kita itu cuman dibatasi sebatas usaha
dan doa. Setelah itu yaitu yang terakhir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian teman-teman. Semoga video ini membawa manfaat. Saya tetap membuat konten saja, asalkan mungkin ada yang bisa mengambil manfaat dari konten-konten ini. Adapun kalau ya nggak ada manfaatnya ya nggak usah dilihat, nggak usah diikuti gitu saja teman-teman. Jadi saya seperti ini, saya bikin konten seperti ini. Terserah penilaian teman-teman, ada yang menilai pamer apa enggak. Itu terserah penilaian hati kita masing-masing. Kalau memang kita berpikirnya jernih dan kita memandangnya juga bersih, insya Allah hal itu jauh dari dari keinginan saya. Untuk pamer itu siapa yang kita pamerkan? Nggak ada. Demikian teman-teman. Ini hotel saya mau masuk hotel. Saya akhiri, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua tetap menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.